adik-adik terkasih, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Kidi bersama dengan Kak Kristina. Apa kabar adik-adik semua? Wah, adik-adik dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan yang semangat. Puji Tuhan. Kalau ada yang lagi sakit, semoga adik-adik juga lekas sembuh ya. Terima kasih adik-adik sudah terus setia untuk merenungkan firman Tuhan dalam acara Renungan Kidi. Dan mari kita berdoa sebelum memulai renungan kita. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami kembali dapat hendak merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti dan juga melakukan firman-Mu di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Didi dan Rudolf sering bermain bersama. Namun, sejak Rudolf punya teman baru, Rudolf mulai meninggalkan Didi. Sampai akhirnya Rudolf pun merasa ditinggalkan oleh teman barunya. Rudolf akhirnya datang kembali kepada Didi. Yuk adik-adik, kita baca Yeremia pasal 2 ayat 26 sampai 27. Yeremia pasal 2 ayat 26 sampai 27. Seperti pencuri yang malu ketika kedapatan, demikianlah Israel dipermalukan, baik para rajanya, pemukanya, imamnya, maupun nabinya. Mereka berkata kepada sepotong kayu, "Engkaulah ayahku," dan kepada batu, "Engkaulah yang melahirkan aku." Sungguh mereka membelakangi aku dan tidak memalingkan mukanya kepadaku. Akan tetapi ketika ditimpa malapetaka, mereka berkata, "Tolong, selamatkanlah kami." Demikianlah firman Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik, Yeremia diutus untuk pergi menyampaikan pesan Allah kepada penduduk Yerusalem. Isi pesannya adalah teguran tentang ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Allah. Allah telah menyelamatkan umat Israel dari perbudakan ketika mereka ada di Mesir. Tetapi mereka justru menyembah ilah-ilah lain. Ketika mereka dalam kesulitan, mereka sadar bahwa ilah-ilah lain itu tidak sanggup menolong mereka. Akhirnya mereka kembali mencari Allah dan berseru meminta tolong kepadanya. Adik-adik, mari kita belajar untuk tidak mencontoh ketidaksetiaan Rudolf dan bangsa Israel. Kita tidak bisa mendapat kekuatan dan kelegaan dari manapun, kecuali dari Allah, Sang Penyelamat kita. Karena itu, setialah kepada Allah, lakukanlah kehendak Allah dengan sukacita. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, kami ingin menjadi anak-anak yang setia, melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, melakukan apa yang baik, apa yang benar, sesuai firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus menjadi anak-anak yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati.